Sial, aku tidak percaya lagi, Sura Tiangang. Ucap imam besar meraung, dan aura gelap tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Setiap pancaran aura sangat besar, dengan aura yang menyesakkan, dan menekan Qin Chen dengan keras. Dalam sekejap, Qin Chen merasakan penindasan yang kuat, yang membuatnya sulit untuk mengoperasikan tubuh aslinya. Qin Chen melirik serangan imam besar dan wajahnya menjadi gelap, dia tidak boleh dijebak di sini oleh imam besar. Api teratai hijau kekacauan. Nyala api yang mengerikan muncul, melayang di langit dan bumi. Nyala api ini begitu besar sehingga begitu muncul, ia berubah menjadi lautan luas yang memenuhi langit, menutupi dunia dalam sekejap. Nyala api yang menggelinding berubah menjadi lautan api yang luas, menutupi dunia. Api teratai hijau kekacauan dan Sura Tiangang dari imam besar bertarung dengan liar dan saling memusnahkan. Api macam apa ini? Gumam imam besar terkejut, api yang ditunjukkan oleh Qin Chen sebenarnya bisa melawan sumber Sura Tiangang, bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang, dia bahkan telah menyentuh batas transendensi. Api apa di dunia ini yang dapat menahan kekuatannya? Imam besar terkejut dan marah, dan kekuatan sumber di tubuhnya semakin terangsang. Dia memadatkan sumber aslinya. Dalam sekejap, Sura Tiangang ini menjadi lebih menakutkan. Ada rune padat yang mengalir di atasnya. Setiap rune sepertinya mengandung kekuatan tertinggi antara langit dan bumi. Pemandangan seperti itu sangat menakutkan dan tidak dapat dijelaskan. Ini berisi kekuatan Tiangang dari seseorang yang telah menyentuh asal-usul tertinggi dari alam transenden. Jika ditempatkan di dunia luar, bahkan tembakan acak saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh langit. Bahkan di sungai panjang asal-usul iblis, ia masih mengerikan. Tanda-tanda mengerikan di atasnya seperti guntur dan kilat yang terjalin, padat, dan meledak dengan kekuatan ilahi tertinggi. Kuncinya kekuatan Tiangang semacam ini tidak hanya satu, tapi banyak, seperti terik matahari, melintasi kehampaan, dengan sedikit guncangan, langit runtuh, bumi berguncang, dan gunung-gunung berguncang, membuat banyak orang kuat gemetar. Di kejauhan, Luo Yin, Mo Wu dan lainnya tampak ngeri. Pertarungan seperti itu terlalu mengerikan. Menyaksikan serangan di depan mereka, mereka tidak berani mendekat sama sekali. Serangan seperti itu terlalu mengerikan. Bahkan jika mereka mendekat, apalagi campur tangan, mereka tidak akan mampu menahan kekuatan seperti itu dan akan roboh di tempat. Nak, sudah kubilang sebelumnya, kamu bahkan jangan berpikir untuk menyelamatkan perempuan jalang itu di depanku. Ucap imam besar tampak dingin. Dia mengaktifkan Sura Tiangang, kekosongan bergetar dan retakan padat muncul, meledak ke arah Qin Chen. Ini untuk menjebak Qin Chen dan tidak memberi Qin Chen kesempatan untuk menyelamatkan Sisi. Wajah Qin Chen berubah jelek, dan dia secara alami memahami tujuan imam besar. Dia melihat sekeliling. Saat ini, leluhur suci Sungai Darah telah bertarung melawan sejumlah besar boneka mayat di langit. Lawan dari Hong Huang Zulong adalah pelindung agung, dan lawan dari Wuji Zizun adalah tetua agung. Meskipun imam besar mengendalikan orang-orang ini, dia masih memiliki kekuatan untuk menjebaknya. Harus dikatakan bahwa imam besar telah merencanakan zaman yang tak terhitung jumlahnya di tentara Zhengdao, dan dia memang eksistensi mengerikan yang dapat menghadapi leluhur Yuanmo. Namun, bisakah ini saja menghentikan Qin Chen? Qin Chen tiba-tiba berteriak dengan dingin, "Moye, Senior Tianhuo, Senior Wanling, terserah Anda di sini." Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen mengangkat tangannya dan dengan raungan, tiga sosok tiba-tiba muncul di dunia, mereka adalah Lord of Abyss, Demon, Tianhuo Zizun, dan Wanling Mozun. "Baik tuanku," ucap Lord of Abyss Demon dan ketiganya mengguncang tubuh mereka dan langsung bergegas maju tanpa ragu-ragu. Begitu ketiga orang itu bergegas maju, wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat. Dengan kultivasi mereka, begitu mereka muncul di dunia ini, tubuh mereka terasa seperti akan terbelah. Di antara mereka, untungnya, Lord of Abyss Demon, setidaknya dia adalah penerus klan Iblis Abyss. Kekuatan Iblis Abyss cukup untuk menekan kekuatan iblis apapun di dunia. Meskipun budidayanya tidak sebaik yang dimiliki oleh imam besar, setidaknya dalam hal asal-usul kekuatan iblis, dia tidak lebih lemah dari imam besar. Tapi tidak semudah itu bagi Tianhuo Zizun dan Wanling Zizun.
Dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka berlatih siang dan malam di dunia kekacauan, mereka hanya berada di level Mou dan Luoyin, dan kekuatan mereka sebanding dengan tertinggi tingkat menengah. Ini tidak lemah terhadap dunia luar, tapi di sini, itu tidak cukup baik. Satu-satunya hal yang dapat membuat mereka bertahan adalah bahwa Tianhuo Zizun dan Wanling Zizun menanggung baptisan pohon iblis 10.000 dunia siang dan malam di dunia kekacauan. Nafas tingkat tertinggi puncak imam besar tidak akan terlalu mengejutkan atau berbahaya bagi mereka, tetapi inti dari kekuatan kualitasnya masih jauh di atas mereka dan dapat dengan mudah memusnahkannya. Melihat Qin Chen melepaskan 3 orang kuat dalam sekejap, imam besar terkejut. Namun, ketika dia melihat tingkat kultivasi 3 orang yang dilepaskan oleh Qin Chen, imam besar tidak bisa menahan cibiran. Aku takut setengah mati. Kupikir ada beberapa ahli di sekitarmu. Tapi ketiga semut ini apakah layak menghentikanku? Kata imam besar, nafasnya bergetar, dan Lord of Abyss Demon dan ketiganya mengerang serempak. Sebelum serangan Suratiangang mendarat, banyak retakan muncul di tubuh mereka bertiga, seperti porselen, yang akan pecah di tempat. Namun, mereka bertiga tidak mundur sama sekali dan terus bergerak maju. Qin Chen tidak terlihat panik sama sekali. Dia menyalakan api teratai hijau kekacauan, dan api teratai hijau kekacauan mekar dan langsung menyelimuti ketiganya. Senior Tianhuo, kendalikan api teratai hijau kekacauan ini. Segera setelah itu, Qin Chen mengangkat tangannya. Sungai besar kekacauan langsung muncul di dunia ini. Sungai panjang ini sangat luas, dengan bintang-bintang mengambang di dalamnya. Begitu muncul di sini, aura kekacauan yang mengejutkan meledak, seolah-olah era kekacauan telah turun langsung ke dalam kehampaan. Sungai kekacauan, anak ini benar-benar melepaskan semua barang ini. Tidak jauh dari sana, Hong Huang Zulong dan Sue Shengzu melebarkan mata mereka. Apa yang dilepaskan Qin Chen tidak lain adalah sungai panjang kekacauan yang ada di alam rahasia medan perang semua ras. Sungai panjang ini seperti galaksi di dunia bawah, warisan dari zaman kuno, dan kekuatannya sangat mengerikan. Dan setelah sungai panjang muncul, terdengar suara gemuruh, dan makhluk besar seperti matahari yang terik terbang keluar dari sungai panjang. Itu adalah penyu matahari. Penyu matahari besar mekar dengan pelangi ilahi dan berubah menjadi tirai surga, menghalangi Lord of Abyss Demon dan ketiganya. Di punggungnya, pola dewa bermekaran satu demi satu, cerah dan indah, mengandung kebenaran tertinggi antara langit dan bumi, dan sangat kuat. Aura mengerikan yang dikeluarkan oleh 3 harta karun teratas, sungai kekacauan, penyu matahari besar, dan teratai hijau kekacauan, segera mengejutkan seluruh dunia. Dan pada saat ketiga harta karun ini muncul, satu demi satu, Asura Tiangang turun seperti hujan lebat dari langit, menghantam galaksi luas yang kacau balau. Dalam sekejap, sungai kekacauan yang panjang meledak. Meskipun sungai kekacauan yang ditangkap Qin Chen sangat luas, dan sungai kekacauan begitu megah dan luas sehingga menutupi langit dan matahari, itu adalah alam rahasia yang diwarisi dari zaman kuno di Vientiane God Racer. Tapi seberapa mengerikan kekuatan imam besar? Dia adalah salah satu orang terkuat di alam semesta ini. Kekuatannya langsung merobek sungai kekacauan, dan kemudian menyerang punggung besar kura-kura dewa matahari yang menjulang tinggi seperti Hetul Woshu. Dengan keras, punggung besar kura-kura dewa matahari mengeluarkan suara gemuruh, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tapi saat berikutnya, sungai kekacauan yang tak berujung menyapu dan menyelimuti kura-kura matahari. Di punggung kura-kura matahari yang retak, pertahanan cangkang kura-kura yang mengerikan muncul lagi, dan ia mampu menahan pukulan dari imam besar. Segera setelah itu, api teratai hijau kekacauan tak berujung muncul, menutupi langit dan matahari, dan langsung memusnahkan Suratiangang di langit. Pada saat yang sama, Lord of Abyss Demon juga mengaktifkan kekuatan iblis abis, dan sungai asal-usul iblis yang tak ada habisnya mulai mendidih. Dari segi identitas warisan Lord of Abyss Demon dari klan iblis abis lebih mengerikan daripada identitas imam besar sebagai orang suci dari klan iblis Sura. Sungai asal iblis yang dapat diaktifkan bahkan lebih kuat daripada sungai asal iblis imam besar, dan dia mengendalikan dunia ini dalam sekejap. Langit penuh dengan Suratiangang, dan semuanya meledak dalam sekejap.
Diblokir secara tiba-tiba. Apa? Gumam imam besar, matanya menyusut, dengan ekspresi kaget dan marah. Monster macam apa yang ada di depanku ini? Dengan tingkat kultivasi seperti itu, dia benar-benar dapat menghentikannya. Dan kura-kura dewa ini, yang tingkat budidayanya tidak terlalu tinggi, sebenarnya tahan terhadap serangan Suratiangang miliknya. Bagaimana ini mungkin? Apa yang tidak diketahui oleh imam besar adalah bahwa meskipun kura-kura matahari tidak memiliki budidaya yang tinggi, hal yang paling mengerikan adalah pertahanan fisiknya. Selama ratusan juta tahun, kura-kura matahari telah berenang di galaksi kekacauan, melahap bintang-bintang dan kekuatan kekacauan siang dan malam, dan pertahanan fisiknya telah mencapai tingkat yang melawan langit. Tentu saja, meskipun Lord of Abyss Demon dan yang lainnya melawan imam besar, mereka hanya berhasil melawan sesaat. Kesenjangan dalam kultivasi di antara mereka terlalu besar. Namun, yang paling dibutuhkan Qin Chen saat ini adalah momen perlawanan ini. Ketika Lord of Abyss Demon dan yang lainnya berjuang untuk melawan imam besar, tubuh Qin Chen bergoyang dan dia sudah memasuki dunia cermin. Tidak, ucap Sisi berkata dengan ekspresi ketakutan, Chen, jangan masuk, itu berbahaya. Namun sosok Qin Chen tidak ragu-ragu dan langsung memasuki dunia cermin. Dua kekuatan yang mengerikan, kekuatan kegelapan dan kekuatan sumber iblis, langsung menyelimuti Qin Chen dan menekannya dengan parah. Sisi, ucap Qin Chen sepertinya tidak menyadarinya sama sekali. Sosoknya membeku sesaat, melihat sosok di kejauhan dan tersenyum. Kekuatan kegelapan yang mengerikan melonjak, dan pada saat yang sama membawa serta kekuatan sumber iblis, yang dengan gila-gilaan menekan Qin Chen. Sosok Qin Chen bergelombang dengan kekuatan yang mengerikan. Namun dia tersenyum, menatap Sisi, dan membiarkan kekuatan tersebut berdampak pada dirinya. Qin Chen merasakan kekuatan di sekelilingnya. Dia dan Sisi berada dalam kehampaan yang sama. Semua usahanya sia-sia. Dia akhirnya tiba di sini dan berjalan menuju Sisi selangkah demi selangkah. Sao Chen, ucap Chen. Sisi menangis. Air mata mengalir tak terkendali. Dia tidak menghentikan Qin Chen lagi karena dia tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia mencoba menghentikan Qin Chen tidak akan pernah menyerah. Aura 7 warna di tubuh Sisi melonjak ke langit dan berubah menjadi pelangi ilahi 7 warna, sesuai dengan milik Qin Chen. Saat ini, hanya Qin Chen yang tersisa di mata Sisi. Selama Qin Chen ada di sini, segala sesuatu di dunia tidak lagi penting. Qin Chen bergerak maju selangkah demi selangkah, dan kekuatan mengerikan menyapu dirinya dengan gila-gilaan. Sejak pertama kali dia datang ke dunia ini, mata Qin Chen tertuju pada Chen Sisi. Keduanya saling memandang sejenak, dengan hal-hal yang tak ada habisnya untuk dikatakan dan pemikiran yang tak ada habisnya di mata mereka. Tapi tidak ada yang terus melanggar ketenangan ini, tidak mau merusak momen 10.000 tahun ini. Namun, saat Qin Chen memasuki dunia cermin, badai tiba-tiba muncul di seluruh dunia cermin. Dari lubang gelap, aura gelap yang mengerikan mengalir deras, dan kekuatan kegelapan yang tak ada habisnya menekan Qin Chen. Kekuatan gelap ini berubah menjadi gelombang gelap, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar, memecah ketenangan di sini. Di sisi lain, sungai panjang asal-usul iblis juga mendidih, seolah-olah diserang oleh kekuatan kegelapan, dan menjadi ganas dalam sekejap. Kedua kekuatan ini berkumpul dan menekan Qin Chen dengan gila-gilaan, karena kedatangan Qin Chen lah yang memecah ketenangan di sini. Tidak, kekuatan kegelapan dan asal-usul iblis keduanya kejam. Qin Chen telah merusak keseimbangan antara dua kekuatan di dunia cermin. Sekarang dia dalam masalah. Dunia cermin ini seharusnya mengarah langsung ke dunia klan kegelapan. Begitu menjadi kejam, tidak ada yang bisa menolaknya. Di kejauhan, Jian Mozizun dan yang lainnya menunjukkan wajah ketakutan, dan masing-masing dari mereka kehilangan suara, menyadari bahwa Qin Chen dalam bahaya. Hahaha nak, apa menurutmu kamu bisa menyelamatkan Sisi dengan memasuki dunia cermin? Konyol, bukan saja kamu tidak bisa membantunya, tapi kamu malah bisa menyakitinya. Ucap imam besar berkata dengan wajah galak, hanya saya yang bisa menyelamatkan Sisi. Bersamaan dengan tawa ganas dari imam besar, kedua kekuatan itu langsung menyelimuti Qin Chen. Sao Chen, ucap Chen. Sisi berteriak cemas. Sisi, jangan khawatir,
Kekuatan sumber iblis dan kekuatan kegelapan belum bisa menghentikanku. Di bawah tatapan semua orang, Qin Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia memandang Sisi, tersenyum dan berkata, saat berikutnya. Tubuh Qin Chen tiba-tiba meledak dengan energi iblis yang mengejutkan. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuh Qin Chen. Tanaman merambat yang lebat menutupi langit dan matahari, dan langsung berubah menjadi pohon besar kuno yang menghalangi langit dan matahari. Pada saat ini, semua orang tercengang dan tampak terkejut. Pohon iblis 10.000 dunia, apakah itu, pohon iblis Wanji? Ucap Jianmo Zizun dan yang lainnya tampak tidak percaya. Mata imam besar juga menyusut seketika, dan dia sangat ketakutan dan marah. Pohon iblis 10.000 dunia, bagaimana mungkin? Bukankah benda ini hilang pada zaman dahulu? Kenapa muncul lagi, dan itu ada di tangan orang itu? Dapat dikatakan bahwa pohon iblis 10.000 dunia mewakili status yang sangat istimewa di antara klan iblis. Saat itu, bahkan Dewa Iblis berubah menjadi tahu di bawah pohon iblis 10.000 dunia, memahami jalan sebenarnya dari klan iblis, dan membuka dunia iblis. Seberapa kuatkah ini? Begitu pohon iblis 10.000 dunia muncul, ia menutupi langit seperti kanopi, dan cabang-cabangnya yang lebat menutupi langit dan matahari. Dalam sekejap, seluruh sungai sumber iblis mendidih. Semua orang melihat ke atas dengan ngeri, dan melihat bahwa seluruh sungai sumber iblis bergetar hebat, dan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia tercurah. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia. Sial, kenapa anak ini memiliki pohon iblis 10.000 dunia di tubuhnya? Gumam imam besar terkejut dan marah, dengan mata berapi-api di saat yang bersamaan. Jika dia mendapatkan benda ini, maka dia, jadi bagaimana jika ada pohon iblis 10.000 dunia? Bahkan jika benda ini dapat menahan kekuatan sungai sumber iblis, pohon iblis 10.000 dunia hanya akan menarik kekuatan sungai sumber iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dengan tingkat kultivasi Anda tidak dapat mengendalikan kekuatan ini sama sekali. Ketika saatnya tiba, begitu pecah, kematian tidak bisa dihindari, kata imam besar sambil mencibir. Bukan hanya dia, rubah iblis berekor 10 juga melihat masalahnya, dan berkata dengan ekspresi serius, Sisi, aku tidak pernah menyangka laki-lakimu akan memiliki harta karun seperti pohon iblis 10.000 dunia. Namun, pohon iblis ini hanya akan mengumpulkan sumber iblis yang tak terhitung jumlahnya. Jika kekuatannya tidak dapat dikendalikan, dengan kekuatan ini, seluruh dunia akan hancur. Pada saat ini, kekuatan dari seluruh sungai sumber iblis berkumpul, dan Jianmo Zizun serta yang lainnya merasakan kekuatan penindasan yang tak ada habisnya. Tidak baik, gumam Jianmo Zizun dan lainnya ekspresi mereka berubah drastis. Setelah dunia cermin meledak, seluruh alam iblis mati akan membentuk kembali aturannya. Sao Chen. Ucap Chen Sisi tampak cemas. Apa yang bisa dilakukan oleh kekuatan sungai sumber iblis terhadapku? Kata Qin Chen tampak tenang dan mendengus dingin, bayangan iblis besar tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan bayangan iblis itu berubah menjadi bola hitam besar dan bangkit. Bola hitam dan pohon iblis 10.000 dunia langsung bergabung bersama. Dalam sekejap, dunia cermin, yang awalnya berisi kekuatan sungai panjang sumber iblis yang mengerikan, menetap dalam sekejap, seperti air mendidih yang mendingin. Itu adalah perangkat sumber jiwa iblis. Artefak sumber jiwa iblis adalah harta paling tertinggi dari klan iblis, yang mampu mengendalikan semua kekuatan klan iblis. Ketika objek ini digabungkan dengan pohon iblis 10.000 dunia, ia langsung mengontrol kekuatan seluruh sungai sumber iblis. Dalam sekejap, sungai panjang sumber iblis kejam yang berkumpul di sekitar Qin Chen terdiam sejenak. Di kejauhan, imam besar tercengang. Jianmo Zizun dan yang lainnya juga terkejut. Artefak sumber jiwa iblis adalah harta tertinggi dari klan iblis, dapat mengendalikan kekuatan dunia iblis, selalu dikendalikan oleh leluhur Yuanmo, dan terletak di alam rahasia tak terbatas jauh di dalam klan iblis abis. Mengapa itu muncul di tangan orang ini? Mengapa anak ini memiliki begitu banyak harta di tubuhnya? Gumam imam besar itu histeris dan hampir gila. Kombinasi pohon iblis 10.000 dunia dan artefak sumber jiwa iblis segera membuat kekuatan sumber iblis di dunia cermin tidak lagi menjadi ancaman bagi Qin Chen.
Mungkinkah anak ini benar-benar bisa menyelamatkan Sisi? Gumam imam besar kaget dan marah. Mustahil. Di dunia cermin ini, tidak hanya ada kekuatan sungai panjang sumber iblis, tetapi juga kekuatan kegelapan yang luar biasa dari klan kegelapan. Selama orang ini tidak bisa mengendalikan kekuatan kegelapan, dia tetap tidak bisa membawa pergi Sisi. Namun, ide imam besar baru saja muncul di benaknya. Kekuatan besar darah Raja Kegelapan langsung keluar dari tubuh Qin Chen. Pada saat ini, tubuh Qin Chen dipenuhi dengan kekuatan darah Raja Kegelapan. Seluruh sosoknya berubah menjadi matahari yang terik berdarah. Kekuatan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya di dunia cermin melonjak dan terus-menerus ditelan oleh Qin Chen. Kekuatan gelap ini menimbulkan kerusakan besar bagi orang luar, tetapi bagi Qin Chen, ini adalah tonik yang hebat. Sejumlah besar kekuatan gelap diserap dengan gila-gilaan oleh Qin Chen. Qin Chen bergerak maju selangkah demi selangkah. Dalam kehampaan, Qin Chen seperti dewa, secara bertahap mendekati Sisi, dan tidak ada kekuatan yang dapat menghentikannya. Sao Chen, ucap Chen Sisi tampak bersemangat. Kali ini, Qin Chen akhirnya datang ke Chen Sisi. Sisi, ucap Qin Chen tersenyum. Keduanya hanya saling menatap. Upaya yang tak terhitung jumlahnya, hanya untuk saat ini. Semua kerja keras bersama tidak sia-sia. Qin Chen mengulurkan tangan dan meraih Chen Sisi. Tapi sebelum tangan Qin Chen menyentuh Sisi, kekuatan mengerikan meledak, menjatuhkan Qin Chen. Qin Chen menstabilkan sosoknya dan sedikit berubah warna. Bocah teran. Di depan Sisi, hantu besar muncul. Itu adalah rubah iblis berekor 10. Dia berkata dengan suara yang dalam, Sisi telah mengumpulkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di sini. Dia belum bisa pergi dari sini. Segera setelah dia pergi dari sini, keseimbangan langit dan bumi akan rusak, dan kemudian, saat itu, tempat ini akan runtuh sepenuhnya. Hanya ada dua cara untuk menyelamatkannya. Pertama adalah dengan mengintegrasikan dunia ini dengan dirimu sendiri, bertransformasi menjadi dunia ini, menjadi penguasa dunia ini, mengendalikan pergerakan kekuasaan di sini, dan Sisi akan bisa pergi secara alami. Berbicara tentang ini, rubah iblis berekor 10 melirik ke posisi Sangguan Waner. Sangguan Waner menggunakan metode ini. Yang kedua adalah membubarkan semua kekuatan di dunia ini. Selama kekuatan di sini dihilangkan, Sisi dengan sendirinya bisa pergi. Jika tidak, jika kita pergi dengan paksa, dunia ini pasti akan runtuh dan semua kehidupan akan hancur. Kata rubah iblis berekor 10 dengan sungguh-sungguh. Jadi kenapa? Kata Qin Chen dengan tenang. Rubah iblis berekor 10 terkejut. Bahkan jika dunia ini runtuh, apa yang dapat dilakukannya? Ucap Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya ingin memikirkannya, dan bukan giliran saya untuk mengurus sisanya. Kata Qin Chen melirik ke tempat Sangguan Waner berada. Waner, bisik Qin Chen dengan lembut. Sao Chen, bisik Sangguan Waner. Melihat Sangguan Waner, Qin Chen menghela nafas dalam hatinya. Meskipun Sangguan Waner menjebaknya saat itu, Qin Chen tidak lagi membencinya ketika dia berubah menjadi Master Sekte Iblis Ilusi dan bertarung melawan Sangguan Sier. Kini, dia justru mengorbankan dirinya demi Sisi. Bagaimana dia bisa membiarkannya mati di sini? Qin Chen melirik ke arah rubah iblis berekor 10, tangan kanannya bergetar, dan aura kuat tiba-tiba muncul di tangannya, itu adalah ekor dari rubah iblis berekor 10. Ini, gumam rubah iblis berekor 10 pupil matanya tiba-tiba menyusut, menunjukkan kegembiraan. Ini sebenarnya ekor yang hilang saat itu. Dari mana pihak lain mendapatkannya? Apakah itu naga leluhur kuno? Salah satu ekornya saat itu sepertinya telah diperoleh oleh salah satu klonnya. Rubah iblis berekor 10 menunjukkan sedikit kegembiraan di hatinya. Dia langsung menyatukan ekornya ke dalam tubuhnya, dan dengan keras, aura rubah iblis berekor 10 tiba-tiba melonjak. Selama ratusan juta tahun, ia telah kehilangan satu ekornya sehingga kekuatannya tidak pernah kembali ke puncaknya. Sekarang, dengan ekor terakhirnya, ia akhirnya bisa mengembalikan kekuatannya ke puncaknya.